Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba bil azim wa bayyanahu wa ahkamahu bi sunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para jemaah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirah yang dirahmati, diberkahi, dan semoga Allah ridha kepada kita semua. Bersyukur kita dengan ucapan Alhamdulillah dimulai dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu banyak karunia, rahmat, dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga semua karunia rahmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini akan dapat kita syukuri, sehingga Allah akan melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan untuk junjungan agung kita, pemimpin terbaik dunia dan akhirat pilihan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah segenap keluarga besarnya, zuriat, sahabat, dan termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini di rumah Allah ini tentang orang-orang yang lalai menurut Al-Quran. Kita sering mendengar kata lalai. Jadi kata lalai ini itu bahasa Indonesia. Kalau lihat dari kamus bahasa Indonesia, adalah orang yang kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban atau tidak waspada dalam melaksanakan sesuatu hal yang penting. Katakanlah cepat melupakan sesuatu, yang sesuatu itu terlupakan karena terlengah oleh urusan-urusan yang sebenarnya justru akan menjerumuskan dia. Jadi lalai itu adalah orang-orang yang lengah, orang yang tidak fokus kepada sesuatu yang penting untuk mendapatkan sesuatu yang kurang penting sebenarnya. Fokus kepada sesuatu hal yang bisa membuat dia lupa diri dan lupa daratan, lupa akan tanggung jawab. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ternyata banyak bahasa lalai ini, dan dengan tafsiran yang beraneka ragam. Ada lalai dengan bahasa kata Al-Quran adalah zahlan, ya, ketidakpedulian. Atau Quran menggunakan kata lalai dengan kata-kata nisyan, ya, tidak sengaja atau lupa meninggalkan manusia atau meninggalkan Tuhan. Itu juga termasuk lalai, tapi Quran menyebutkan nisyan atau disebut dengan tidak sengaja atau terlupa. Terkadang Quran menyebut kata lalai dengan ucapan ghaflah, ghafilin, ghafilun, ya. Orang yang melalaikan tanggung jawab kepada Allah. Quran menyebutkan ghafilun atau ghafilin atau ghaflah. Hal itu diakibatkan oleh faktor terlalu senang berlebihan dengan dunia.
masuknya hawa nafsu yang berlebihan, sulitnya mengendalikan diri, sehingga membuat dia lalai. Nah, ketika itu sampai, kelalaian itu sudah berlarut-larut, itu adalah suatu penyakit hati, penyakit jiwa, yang dampaknya akan terhalangnya hidayah dan rahmat Allah. Jadi bukan hal yang sepele atau yang remeh ketika seorang sudah merupakan hal yang biasa ketika kelalaian itu. Tapi kalau berlanjut-lanjut, ya, itu berakibat akan berangsur menghilangkan cahaya rahmat dan hidayah Allah di hati seseorang itu. Kemudian Quran juga menyebut dengan sahun. Tapi kalimat sahun dalam Al-Quran ini celaan terhadap orang yang melalaikan. Ini bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk celaan orang-orang yang melalaikan kewajiban kepada Allah itu. Saudaraku yang kami hormati, pada kali ini kita akan coba mengungkap tentang siapa orang-orang yang lalai, yang lengah menurut Al-Quran, dan bagaimana kiat supaya kita menjadi orang yang tetap tegar dan istiqomah dalam menghadapi hidup di dunia ini, jauh dari kata lalai. Pertama, orang yang lalai menurut Al-Quran, kita bisa buka di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-205. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wajifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal 'asali wa la takum minal ghafilin, yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, ini untuk mengingatkan kita kepada Allah. Zikir saja. Ada orang yang ketika zikir, mulutnya mengucapkan lafaz Allah, tetapi hatinya lengah dalam mengingat Allah. Bayangkan ada orang yang zikir, ucapannya mengucapkan lafaz Allah, tapi hatinya lengah. Makanya ketika seorang berzikir itu tidak cukup dengan lisan, tetapi harus disertai dengan hati. Karena zikir ini untuk menenangkan diri kita. Tatma'innul qulub, untuk menenangkan hati. Maka berapa banyak orang yang zikir tetapi tidak ada bias dalam hati mereka. Kenapa? Sebatas lisan. Ketika kita menyebut nama Allah 10 kali, 33 kali, 70 kali, bahkan 1000 kali, tanpa didasari dengan hati, maka itu tidak akan membekas dalam jiwa kita itu. Dalam bahasa tauhidnya, tidak bersambungnya hati kita ini kepada Allah gitu loh. Dia ucapkan itu. Kan getaran orang yang mengucapkan lafaz Allah bersambung dari hatinya ini, itu berbeda loh dengan orang yang cuma sekedar lisan. Kenapa? Ketika sekedar lisan, dia jadi amalan yang saatnya nanti ada kejenuhan dan terbebankan gitu loh. Disuruh kita untuk zikir dengan lisan. Berapa lama kita sanggup berzikir dengan lisan ini?
Ada yang cuma sanggup 33 kali, ada yang sanggup 70 kali. Ada yang sanggup 100 kali. Memang dalam Quran menyebutkan katsira, banyak. Banyak-banyak zikir. Tetapi tidak dibatasi berapa itu. Zikir dengan jumlah itu cuman ketika Rasul menyampaikan itu 33 kali sunahnya atau 70 kali. Misalnya Nabi beristighfar 70 sampai 100 kali. Tetapi Quran tidak menyebutkan jumlahnya kan. Quran menyebutkan perbanyak. Tapi perbanyak yang dimaksud itu berapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang pastinya maksimal itu bukan jumlahnya saja. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas zikir itu. Makanya ketika kita bahas masalah zikir dan wirid, tentu jauh berbeda. Kalau wirid ini, ucapan yang setiap kita ucapkannya menjadi kebiasaan, itu wirid namanya. Tapi kalau zikir, semua yang terhubung dengan Allah dalam rangka mengingat Allah adalah zikir. Nah, kita yang sekarang sedang mengkaji Al-Quran pun adalah zikir, karena intinya mengingat Allah. Kita sedang sholat berarti kita sedang zikir. Sedang membaca Quran berarti sedang zikir. Orang yang duduk tafakur mengingat kebesaran Allah adalah zikir. Artinya luas zikir itu. Bahkan para ilmuwan pun dengan ilmunya, dengan penelitiannya, itu bisa menjadi zikir kepada Allah. Beda dengan wirid. Tetapi kadang-kadang orang yang mengucapkan nama Allah yang tidak bersambung di hati, maka itu tidak akan membias dalam jiwa dia. Makanya kalimat ini, ayat ini adalah memfokuskan kepada seseorang. Ada orang yang zikir tapi lalai sebenarnya kepada Allah. Artinya hatinya itu tidak bersambung kepada Allah. Makanya ketika seseorang berzikir mengingat Allah, katakanlah melalui lisan dengan menyebut nama Allah, lalu tidak sanggup lagi lisannya mengucapkan kata Allah, katakan, itu akan langsung bersambung ke hati. Bayangkan Bapak sekalian, kita pernah lihat orang yang sakaratul maut. Berat kan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi mau kita ajak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah sampai 33 kali, sekali saja bukan main susahnya. Iya kan? Tapi jangan salah kita, jangan keliru. Ketika kalimat lafaz la ilaha illallah yang merupakan bagian zikir juga, itu lidah sudah keluh dan kaku, harusnya disambungkan dengan hati kita. Maka orang-orang yang ketika sakaratul maut berat untuk mengucap la ilaha illallah, bukan berarti dia tidak mengucapkan itu, karena lidah sudah keluh dan kaku, tetapi didasari dari lubuk hati yang paling dalam itu. Karena hati ini ya adalah cermin daripada keimanan seseorang itu. Maka jangan dikira ketika orang duduk lalu dia diam setelah sholat, boleh jadi dia sedang zikir. Memang tidak dilafazkannya. Dia untuk membantu hati ini. Maka disebut dengan zikir qalbi, zikir hati. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Ya. Ini yang pertama. Disebut oleh Allah, orang lalai adalah orang yang zikir tapi hatinya tidak bersambung kepada Allah. Usahakan supaya kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Artinya di sini ketenangan itu. Jadi ketika seseorang zikir belum mendapat ketenangan, jangan-jangan zikirnya hanya sekedar lisan. Ibadah Ustadz, ibadah memang. Cuman kan kita ingin mencari ketenangan dalam zikir itu, agar hidayah dan rahmat Allah masuk ke dalam hati kita.
nanti akan sampai kepada ibadah-ibadah yang lain. Berarti jangan salah, ada juga orang yang ibadah tapi lalai, ada. Zikir yang lalai, ada. Nanti sampai kepada sholat yang lalai. Bukan berarti tidak sholat tetapi lalai. Nanti kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang lalai menurut Al-Quran itu? Kita bisa buka di dalam surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini konteks berbeda lagi. Tadi konteks orang yang lalai walaupun dia dalam ibadah zikir. Yang kedua, jelas-jelas dilalaikan oleh urusan dunia. Di antara isi dunia itu yang membuat hati kita senang itu adalah harta dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang yakin kepada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Seandainya kamu melakukan itu, maka rugilah kamu. Banyak orang yang dilalaikan perkara itu, yang membuat dia lupa diri dan lupa daratan. Masih banyak tidak saudara-saudari kita, terutama bapak, yang ketika azan Jumat berkumandang masih ada yang melakukan transaksi? Banyak. Masih ada orang yang disibukkan dengan urusan dunia, anak-anak dan harta sehingga lupa kepada Allah? Banyak. Quran bukan berarti menghalangi kita untuk mencintai dunia, mencintai anak, mencintai keluarga, istri, suami, cucu, sahabat, harta, pangkat, jabatan. Silakan. Yang dilarang itu adalah lalai. Kan banyak orang yang lalai. Di antaranya misalnya, boleh tidak kita menjadi orang yang kaya raya? Boleh. Tapi masih banyak tidak orang yang lalai. Harus dimanakan hartanya itu? Itu kan lalai itu masuk. At-Takatsur ya. Di surah At-Takatsur itu Allah nyatakan tuh, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang kedua kali. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megah kamu dalam urusan dunia, dan itu membuat engkau lalai menghitung, ya, menghitung, mencari, menghitung, terus itu saja. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, kata Allah. Jangan kamu lakukan itu, kamu akan rugi. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian jangan kamu lakukan, kamu akan rugi. Kamu akan tahu akibat perbuatanmu itu. Kan dunia ini saudaraku untuk kita nikmati, betul tidak? Dunia ini untuk kita nikmati.
kalau ada harta benda untuk kita nikmati. Nikmat untuk badan kita, untuk diri kita, dan bagaimana nikmat untuk orang lain. Nah, nikmat untuk diri kita ini ada dua. Nikmat badan, nikmat jiwa. Terkadang kita ini menikmati badan saja, kita pelihara badan kita nih, tapi jiwa kita tidak kita pelihara. Contoh, kalau kita memiliki sesuatu hal di dunia ini, katakanlah harta benda, perhiasan-perhiasan dunia, silakan kita nikmati itu. Tetapi kita sayang kepada diri kita sebenarnya. Raga kita ini, tiap hari belum ya kita sakit, kita sudah siapkan obat untuk badan kita ini. Obat-obat tuh sudah siap tuh kita tuh. Karena sayang kita kepada badan kita. Kita capek, kita beli kendaraan, itu tanda sayang kita. Tapi lupakah kita belum tentu sayang kepada jiwa kita. Apa yang dimaksud orang yang tidak sayang dengan jiwa itu? Dia tidak tahu kalau di balik harta dia itu ada hak orang lain. Harta itu untuk dibersihkan. Itu membersihkan jiwa dia, membersihkan harta dia, yang kelak akan mendorong dia nanti, memudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah dan sebagai benteng dari api neraka. Tapi kalau dia tidak paham tujuan hidup ini, nah itu yang keliru, itu yang lalai. Pangkat, jabatan itu penting, tetapi jangan sampai membuat kita lalai, kan itu yang dilarang. Kan banyak orang yang lantaran keluarga, lantaran harta, pangkat, jabatan membuat dia lalai. Ada orang yang sebelum dia berkeluarga rajin sekali ibadah sholat itu. Tetapi setelah diberi Allah pasangan hidup, ya, diberikan anak, makin sibuk tuh. Diberikan cucu, makin sibuk tuh. Hari mulai ibadah mulai berkurang, kan seperti itu lalai itu kan. Tidak istiqomah dalam ibadah dia. Sama dengan orang yang sebelum dia memiliki harta benda, bukan main dia dekat kepada Allah. Setelah diberikan oleh harta benda, mulai berkurang ibadahnya kepada Allah. Itu lalai namanya. Dia tidak paham bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Siapapun kita, tidak akan pernah luput manusia dari ujian. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Nabi Ayub itu diuji dengan kemiskinan. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. An-Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Harta nikmat yang diberikan oleh Allah kepadaku, kata Nabi Sulaiman, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku menjadi kufur karenanya. Tapi lulus Nabi Sulaiman. Nabi Ayub pun lulus. Lulus karena kesabarannya dan lulus karena kesyukurannya. Di Qasas 77 itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Cari negeri akhirat, kan kata Allah, tapi jangan kamu lupakan bagian dunia. Qur'annya berkata seperti itu. Artinya dunia ini tempat kita bertanam. Kalau kita mau berbuat di dunia ini, kalau selesai kehidupan dunia ini, tidak ada lagi yang namanya untuk berbuat kebaikan. Selesai kebaikan itu. Begitu kita menghembuskan napas terakhir kita, selesai perbuatan baik kita itu. Selagi di dunia ini kita menanam kebaikan, menebarkan kebaikan. Dengan apa? Dengan apapun.
Karena semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan bernilai ibadah. Anak, istri, suami, keluarga, kawan, sahabat, pangkat, jabatan, harta, semua itu bisa menjadi nilai ibadah bagi orang-orang yang tidak lalai dengan nikmat itu. Tapi bagi orang yang lalai, justru akan menjadi malapetaka dalam hidupnya. Karena dia tidak tahu tujuan Allah memberikan amanah anak itu untuk apa. Tujuan Allah memberikan pangkat jabatan kepada untuk apa. Dari sekian banyak orang yang mencari jabatan, tidak pernah mendapatkan jabatan. Tetapi kita diberikan oleh Allah jabatan itu. Itu tanda-tanda apa sebenarnya? Kan banyak orang yang mencari jabatan, tapi belum tentu dia mendapatkan itu. Tapi ada orang yang tidak mencari jabatan, tapi Allah berikan. Berapa banyak orang yang mencari harta, belum tentu Allah berikan keberuntungan kepadanya. Berapa banyak orang yang diberikan oleh keberuntungan, berarti Allah percaya kepada dia. Tetapi ketika Allah percaya kepadanya, justru dia mengkhianati Allah. Kan banyak yang seperti itu mengkhianati Allah namanya. Bukankah kita pernah berjanji setiap saat dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku, kuserahkan untuk Allah. Ada orang yang menyerahkan hidupnya dengan Allah, menyerahkan salatnya dengan Allah, mempasrahkan hidupnya dengan Allah. Ketika mati, belum tentu dia pasrah. Ada yang seperti itu, Pak. Kehidupan diserahkannya kepada Allah. Ya Allah, apapun kau berikan kepadaku, aku ridho ya Allah. Rezeki kau berikan kepadaku, aku ridho ya Allah. Apapun yang kau berikan kepadaku, aku ridho Allah. Ketika menghadapi sakaratul maut, mati, dia tidak mau. Tidak dipasrahkan hidupnya saja yang dipasrahkan kepada Allah itu. Tapi matinya tidak kadang-kadang. Makanya banyak orang yang ketika hidup mereka layaknya bagus mendapatkan keberkahan, tetapi ketika menjelang mati mereka berat. Kenapa? Dia cuma mempasrahkan hidupnya kepada Allah, tapi tidak mempasrahkan kematiannya kepada Allah. Jadi yang kedua ini adalah orang yang lalai dalam urusan dunia. Yang ketiga, orang yang lalai menurut Al-Quran adalah di dalam surah Al-Ma'un, surah ke-107 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5. Billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kita hafal ayat ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau qori ya atau para hafiz yang paham tentang bacaan, tentang tata cara membaca Al-Quran itu jangan berhenti di fawaidul musallin, jangan diwakafkan walaupun itu di ujung ayat, melihat maknanya itu terputus maknanya, makanya sebaiknya diwasolkan, disambung. Dari Ustaz tadi sambung oleh Ustaz tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu terputus. Kalau kita berhenti di ayat ujung itu, fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Sampai di situ putus maknanya itu. Pertanyaan jadi beda, kok orang yang sholat celaka? Ternyata ada sambungan. Maka disambung tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Nah ini perkara ibadah lagi nih. Kalau tadi sudah jelas, orang yang dilalaikan dengan urusan dunia. Ada lagi yang di Quran nyebutkan ibadah tapi lalai, termasuk ibadah sholat. Bukan tidak sholat, sholat tapi lalai.
Apa yang dimaksud di sini? Para mufassir mengatakan, yang dimaksud orang yang sholat tapi lalai, pertama, lalai waktu, menunda-nunda waktu sholat. Makanya lebih utama, di awal waktu itu lebih utama. Ya. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Saya masih sibuk. Kita kalau dipanggil oleh atasan kita cepat bukan main. Tapi ketika dipanggil oleh Allah melalui suara azan, kita lambat sekali. Sementara kita dengan Allah tuh banyak sekali permintaan dan minta cepat dikabulkan. Jadi harusnya kita muhasabah diri, saudaraku, saudariku. Ketika doa kita lambat dikabulkan oleh Allah, apa perintah Allah cepat kita lakukan? Tidak kan? Kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, sudah seharusnya perintah Allah cepat kita laksanakan agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kan seperti itu. Kita ingin disempurnakan hidup kita, tapi kita tidak menyempurnakan nilai ibadah kita. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika ditanya oleh seorang, "Wahai Ali, saya ini hidup saya semeraut, banyak masalah, tidak kelar, tidak selesai. Bagaimana supaya masalah saya ini cepat diselesaikan oleh Allah?" Simple jawaban Ali. Kata Ali, sempurnakan solatmu, maka Allah akan menyempurnakan hidupmu. Selesaikan urusan Allah, maka Allah akan menyelesaikan urusanmu. Jadi yang lalai di sini adalah orang yang menunda-nunda waktu. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholat itu adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia sholat, tetapi pikiran yang luar sholat masuk ke dalam sholat. Yang ketiga yang dimaksud orang yang lalai dalam sholat itu adalah orang yang meremehkan perkara dalam rukun-rukun sholat. Makanya ada orang yang ketika masuk ke masjid, di dalam kitab Bulughul Maram kami baca itu, dalam hadis yang sahih, ada orang yang masuk ke masjid lalu sholat sunat. Begitu sholat sunat, selesai dia sholat, Nabi ada di situ. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Orang itu sholat, tapi dikatakan Nabi belum sholat. Dia ulang lagi dengan ucapan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kembali kau ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah 3 kali melaksanakan sholat, tapi engkau belum mengatakan saya sholat. Ajarkan saya bagaimana sholat yang kau maksud itu, sehingga aku benar-benar sholat. Kata Nabi, luruskan niatmu, angkat takbirmu sampai benar-benar takbirmu terangkat dengan sempurna. Ucapkan takbiratul ihram sampai benar-benar sempurna. Bacalah bacaan Al-Quran sampai benar-benar engkau membaca dengan baik. Rukuklah sampai benar-benar engkau ruku. Iktidal sampai benar-benar engkau iktidal. Sujud sampai benar-benar engkau sujud. Sampai Nabi mengucapkan sampai terakhir, tutuplah dengan salam. Sampai benar-benar engkau menutup dengan salam secara sempurna. Artinya tumak nina. Karena banyak orang yang ketidaksempurnaan sholat itu. Habis sekalian, kita menghadap manusia saja loh. Ya. Rapinya bukan main. Teraturnya bukan main. Adab kita, etika kita, akhlak kita bukan main. Kita yang para pekerja umpamanya, baju kita sudah rapi, masuk tepat waktu kalau kita bekerja, menghadap atasan kita dengan penuh sopan santun kita ucapkan bahasa-bahasa yang paling bagus didengar. Betul. Untuk apa tuh? Untuk menyempurnakan nilai pekerjaan kita di mata pimpinan kita. Betul kan?
supaya ada nilai di mata pimpinan kita. Orang ini masuk tepat waktu, kerjanya profesional, akhlaknya bagus, itu di hadapan manusia loh. Bagaimana kita di hadapan Allah nih? Masuk tepat dengan waktu, begitu azan berbunyi, kita sudah hadir. Memakai pakaian yang sempurna, yang bagus, yang menutup aurat. Bila memakai wangi-wangian, karena kita menghadap zat yang maha segalanya dan kita memerlukan dia. Dan dialah tempat kita bergantung satu-satunya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita banyak yang lalai, 3 itu, lalai waktu, lalai dalam mengingat Allah, kehusyuan kita, ya, hati kita kemana-mana. Kemudian dalam masalah gerakan dalam sholat, bacaan dalam sholat kita. Kata Nabi dalam hadis yang lain disebutkan, ada orang yang mencuri dalam sholat, mencuri gerakan dalam sholat. Ada yang disebut Nabi, janganlah kamu sholat seperti ayam mematok, seperti musang, dan seperti anjing. Duduk seperti anjing, menoleh seperti musang, dan sujud seperti ayam mematok. Kemudian mencuri gerakan dalam sholat. Begitu ruku, bangkit dari ruku yang namanya i'tidal, belum sempurna i'tidal ini, belum diri mereka sudah sujud. Nah itu mencuri rukun-rukun dalam sholat. Padahal kalau kita benar-benar melaksanakan sholat itu, di samping untuk kesehatan raga kita, kesehatan jiwa kita, itu ada dalam sholat. Kan orang yang mengangkat takbiratul ihram saja, itu sudah menyejukkan hati loh bagi orang-orang yang paham tentang sholat itu. Allahu Akbar. Setiap bacaan yang kita baca itu ada dialog kita antara kita dengan Allah. Kita sedang menghadap zat yang maha sempurna. Karena pada akhirnya siapapun kita akan kembali kepadanya. Kita akan kembali kepadanya. Nah, sebelum kita kembali kepadanya ini, kita mulai untuk merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini, merasakan kerinduan dengan Allah itu. Senang hati ketika azan berkumandang, senang hati ketika hadir di majelis ta'lim, senang hati ketika dapat menjalankan sunnah Nabi. Wajar kalau Ibrahim Idham itu seorang sufi mengatakan, doa tidak terkabul lantaran banyak penyebab doa itu. Engkau kenal Allah, tapi hak Allah tidak engkau laksanakan. Engkau cinta kepada Nabi, tapi sunnah Nabi tidak kau jalankan. Kau baca Quran, tapi isinya tidak kau amalkan. Kau takut masuk ke neraka, tapi perbuatanmu justru mendorong kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kau masuk ke dalam surga. Itu ternyata bisa menghambat doa kita, sehingga doa kita tidak terjawab. Kamu senang sekali dengan nikmat Allah, tapi tidak cinta dengan yang memberikan nikmat. Rezeki yang dari Allah kita senang, tetapi dengan yang memberikan rezeki kita lupa. Nah, itu salah satu penyebab doa kita tidak dijabah oleh Allah. Kamu tahu mati itu pasti datang, tetapi kamu tidak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Bagaimana hati kamu akan mati dan tertutup dari hidayah Allah? Karena kamu bisa mengucapkan sesuatu, tapi tidak melaksanakan sesuatu itu. Nah, jangan sampai kita melakukan sholat, tapi lalai dalam sholat kita. Berusaha, bertahap, belajar, kita sedang belajar. Ustaz, saya belum bisa sholat, saya khusyuk. Jadi, saya tidak sholat sampai saya benar-benar khusyuk. Oh, salah kalimat seperti itu. Kenapa tidak sholat? Karena belum bisa khusyuk. Jadi sampai khusyuk baru mau sholat. Bukan seperti itu. Sholatlah engkau sampai engkau menemukan kekhusyuan. Bukan menunggu khusyuk baru sholat. Lalu tidak sholat-sholat. Nanti kita akan menemukan itu.
nanti saya sholat kalau saya sudah sempurna dalam melaksanakan rukun-rukun. Bukan seperti itu. Rukun sholat bukan seperti itu. Laksanakan sholat sampai engkau menemukan ya, kesempurnaan dalam sholat lewat belajar, proses waktu. Kan ada yang tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu. Oh, seperti itu gerakan sholat yang benar. Nah, orang yang berilmu kan akan hati-hati. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Kan gunanya majelis taklim itu seperti itu, Bapak sekalian. Dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu ada perubahan dalam amal ibadah kita. Karena mohon maaf sekali, ilmu itu di atas amal ibadah loh. Kita mengandalkan amal ibadah tapi tidak ada ilmunya, tertolak tuh. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah nyatakan tuh, "Qul hal yastawi alladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Hai Muhammad, katakan ya Muhammad kepada umatmu itu, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya pasti berbeda. Orang yang sholat sesuai sempurna dengan tidak pasti beda. Ucapan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti beda. Wawasan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Keyakinan orang yang berilmu dengan orang yang tidak pasti beda. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang lalai itu dijelaskan oleh Allah kembali di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Surah ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. Ghafilun. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Yang diberikan oleh Allah nikmat ya, dengan panca indera tapi tidak digunakannya untuk berpikir, tidak digunakannya untuk memahami, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Tidak dipungsikannya, fungsinya untuk dunia saja. Mata ini cuma untuk dunia saja. Telinga ini cuma untuk dunia saja. Berpikir cuma dunia saja. Selebihnya tidak ada di situ penghambaan diri kepada Allah, pengakuan akan kebesaran Allah itu. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang lalai. Bahkan disebut oleh Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka laksana seperti hewan ternak, al-an'am, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Makanya selagi oleh Allah berikan panca indera kepada kita, ini akan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Jangan sampai salah di dalam menggunakan fisik panca indera yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Semuanya itu hanya untuk mengakui kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kecilnya kita sebagai hamba yang hina dina ini. Kemudian yang terakhir di surah Yunus ayat 7 dan 8, surah ke-10 ayat 7 dan 8 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya
وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itulah tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Itu bagian orang-orang yang lalai. Orang-orang yang merasa cukuplah dunia ini sajalah. Saya sudah senang nih di dunia ini. Dia tidak yakin akan ada yang pertemuan dengan Allah. Allah berikan dunia ini untuk dia. Kita ingin meraih dunia ini dan segala isinya Allah berikan itu. Maka nanti Allah pun tidak ingin bertemu dengannya di hari kiamat. Karena dia sudah cukup di dunia ini saja kesenangannya itu. Allah berikan siapa ingin kesenangan dunia. Padahal kita ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kalau bisa mencapai akhirat itu dengan kesenangan dunia ini. Bukan kesenangan dunia itu melalaikan kita dalam mengingat akhirat, itu kan? Seperti itu orang mukmin. Kesenangan dunia ini justru kita nikmati agar kita bisa mencapai kesenangan akhirat. Bagaimana menikmatnya itu? Syukuri. Kan orang yang menikmati dunia itu mensyukuri. Badan yang ada, fisik yang ada, harta yang ada, pangkat yang ada, jabatan yang ada, itu disyukuri salah satu bentuk di mana kita ingin menikmati dunia ini. Silakan. Maka itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Bukan cukup di sini saja, karena ada orang yang seolah di sini sudah kebahagiaannya itu. Ya selesai. Berat. Makanya orang-orang yang mohon maaf sekali, orang yang terlalu hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan sampai masuk ke dalam hatinya, maka orang seperti itu akan takut mati biasanya. Dan berat untuk menghadapi kematian. Cinta dunia boleh, tapi hubbud dunia, cinta yang berlebihan dengan dunia sampai melalaikan, itu yang dimaksudkan. Sampai melalaikan kita mengingat Allah, itu yang dilarang. Kita cinta kepada istri kita, anak kita, harta kita, pangkat kita, jabatan, silakan, itu manusiawi, sunatullah. Tapi yang dilarang itu lalai. Di dalam Toha 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, tidak mau mendengar ayat-ayat kami, tidak mau memahami ayat-ayat kami. Orang-orang yang seperti itu masuk bagian orang-orang yang lalai, yang kelak akan kami berikan kepada mereka itu penghidupan yang sempit. Bukan ekonominya tidak stabil, bukan. Diberikan kesempitan hati, itu lebih berat. Diberikan kesempitan hati, rumah yang besar, tanah yang lebar, harta yang banyak. Tapi kalau sempitkan hati, terasa sempit tuh. Di tengah kerumunan orang ramai, dia merasa sepi. Di gemerlapnya harta, dia merasa resah jiwa dia. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Rahmat Allah tidak masuk ke dalam hati orang seperti itu. Jadi yang muncul adalah kekurangan, kurang dan kurang terus. Sehingga dia tidak pernah mencukup. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini sampai dia mati. Dan di hari kiamat nanti, di dunia diberikan kesempitan, jadi orang yang lalai itu ya. Di dunia diberikan kesempitan hati, di akhirat nanti dihadirkan dalam keadaan buta. Ya Allah, kami dulu bisa melihat, kenapa kami buta? Kamu dulu buta akan ayat-ayat kami, melupakan kami, melalaikan mengingat kami. Maka pada hari ini kami pun akan melalaikan kamu, melupakan kamu. Jadi bahasa melalai itu melupakan. Yang terakhir sekali, kiat supaya kita paling tidak mengurangi kelalaian-kelalaian ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ya, mensiasati agar kita terhindar dari perilaku yang buruk, yang lalai ini. Para ulama mengatakan yang pertama, luruskan niat kita. Luruskan niat kita. Andai kita salah niat, perbaharui lagi niat kita. Agar kita tidak lalai. Tahu niat tujuan kita dalam hidup
ini, untuk ibadah kita. Yang kedua, perbanyak mengingat Allah, baik dalam pikiran kita, hati kita, maupun dengan lisan kita. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Allah. Sementara orang-orang lain suatu saat bisa saja mereka meninggalkan kita. Tetapi yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah. Maka kuatkan hati kita untuk tetap berzikir kepada Allah sampai menutup mata kita. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ibadah, orang-orang yang berilmu. Karena mereka akan senantiasa mengingatkan kita sehingga kita tidak lalai. Karena ada yang mengingatkan kita, kita hijrah itu perlu orang lain. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita akan menjadi baik. Berkumpul dengan orang-orang soleh, dia akan mengingatkan kita terus. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang lalai, biasanya kita pun akan ikut lalai. Kemudian yang keempat, perbanyak doa. Karena doa ini adalah senjata yang ampuh untuk menguatkan akidah istiqomah kita. Karena Allah yang menguatkan kita untuk tidak melalaikan dunia dan sekali tidak membuat kita lalai dalam mengingat Allah. Minta kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang lalai. Yang kelima, yang terakhir, hargailah waktu demi waktu yang kita lalui dalam hidup ini. Karena insya Allah orang yang menghargai waktu, dia akan tahu dari mana dia, di mana sekarang, dan kemana akan pulang, dan tahu tujuan hidup ini untuk kemana. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang dapat kita petik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita terhindar dari orang-orang yang lalai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mengingatkan kita untuk terus berjuang dalam hidup ini mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.